Selamat malam. Gimana kabarnya? Baik kan? Sehat ya? Jangan lupa tetap menjaga physical distancing dan juga jaga jarak ya, jaga kesehatan. Tetap ingat protokol kesehatan dari pemerintah. Warga belajar yang kami banggakan, khususnya paket B, pada malam hari ini kita akan belajar tentang letak Indonesia. Apabila ditinjau dari letaknya, ya, ditinjau dari 3 posisi atau 3 sudut ya, yaitu sudut astronomis, geografis, dan geologis ya. Letak astronomis, apa yang dimaksud dengan letak astronomis ya? Beberapa pertemuan yang lalu sudah kami singgung tentang letak Indonesia, tapi belum saya bahas ya. Pada pertemuan ini saya akan membahas pertama adalah Indonesia ditinjau dari letak astronomisnya ya. Bagaimana, apa yang dimaksud dengan letak astronomis ya? Letak astronomis adalah letak suatu tempat dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur. Tentu Anda bertanya, apa yang dimaksud dengan garis lintang ya? Dan apa yang dimaksud dengan garis bujur ya? Tentu dalam hati Anda bertanya-tanya ya. Garis lintang adalah atau merupakan garis imajiner yang membentang secara horizontal, jadi horizontal lurus ya, melingkari bumi ya. Jadi kalau kita bicara horizontal ya, dan vertikal ya, kalau horizontal itu sejajar ya. Tentunya kamu bertanya ya, atau Anda bertanya, apa itu imajiner itu? Garis imajiner. Nah, garis imajiner adalah garis khayal ya. Mungkin Anda masih bingung, bertanya-tanya, garis khayal itu garis yang bagaimana ya. Anda kalau mungkin pernah bermain kamera atau Anda menjadi fotografer ya. Nah, di situ Anda akan mendapati atau akan mengetahui tentang garis imajiner. Garis imajiner adalah garis khayal ya, garis khayal. Kalau di kamera biasanya ada garis ya, yang seorang fotografer pasti akan melihat garis itu, yaitu garis yang ada di dalam kamera ya. Kalau Anda akan membidik, akan memfoto, Anda akan menemukan dalam kamera itu garis imajiner ya, biasanya warnanya kuning ya. Nah, itu adalah garis khayal. Itu panduan seorang fotografer kalau ingin membidik atau memfoto supaya cepat ya. Ini kamu saya kira bisa membayangkan, atau nanti melihat foto apa tuh, melihat kamera, Anda akan melihat, disitulah Anda akan menemukan garis imajiner. Nah, garis lintang adalah garis imajiner yang membentang secara horizontal melingkari bumi. Jadi kalau boleh saya gambarkan, garis horizontal adalah garis yang seperti ini.
ya, garis yang sejajar melingkari bumi. Nah, sedangkan garis bujur adalah garis imajiner yang melingkari bumi secara vertikal. Ya, kalau kamu ya dalam agama itu kalau hubungan secara vertikal dan hubungan manusia dengan Allah Sang Pencipta, ya, Sang Pencipta dari ke atas. Tapi kalau horizontal, maka hubungan Anda dengan orang manusia, dengan makhluk yang ada ini secara horizontal, ya. Tapi kalau secara vertikal, hubungan kita dengan Sang Pencipta ke atas itu vertikal, ya. Ini itu gambarannya. Jadi garis lintang jelas sekali, dari garis lintang adalah garis yang garis imajiner yang membentang secara horizontal melingkari bumi. Itu garis lintang, paham ya? Sedangkan garis bujur adalah garis yang ya, garis imajiner yang melingkari bumi secara vertikal, ya. Jadi seperti ini. Tapi kalau horizontal macam ini. Kira-kira paham ya? Nah, ini kita memahami antara garis lintang dan garis bujur. Ya, ini. Berikutnya kita setelah kita melihat ya letak astronomis Indonesia ditinjau dari letak Indonesia ditinjau dari sudut astronomis, ya, terutama tentang garis lintang dengan garis bujur. Berikutnya adalah letak astronomis Indonesia, ya. Letak astronomis Indonesia bagaimana? Ya, ini ditinjau dari garis lintang dan garis bujur juga. Posisi Indonesia apabila ditinjau ya dari letak astronomisnya, maka Indonesia berada dalam 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Sedangkan garis bujurnya berada di bujur berapa? Indonesia berada pada 95 bujur timur dan 141 bujur timur. Dan demikian Anda pasti bertanya, berarti Indonesia itu terletak di belahan bagian timur, Pak? Benar sekali, ya. Indonesia terletak di belahan bagian timur. Apa dampak dari atau apa efek atau dampak atau akibat dengan posisi Indonesia yang berada di belahan timur, ya. Dengan posisi Indonesia astronomis yang berada di posisi timur, maka ya, banyak keuntungan yang dimiliki oleh Indonesia. Apa saja keuntungan yang dimiliki? Ya. Di antaranya ya, dengan kawasan Indonesia yang dari timur, berarti Indonesia terletak di kawasan iklim tropis, ya. Karena berada di belahan timur, Indonesia terletak di kawasan iklim tropis, ya. Dengan iklim tropis, apa keuntungannya bagi Indonesia dibandingkan negara-negara lainnya, terutama negara Eropa, ya, negara Afrika, ya, yang letaknya sebagian besar di bagian barat, ya. Apa keuntungannya dengan letak Indonesia yang berada di belahan timur bumi? Pertama, Indonesia seringkali atau mendapatkan sinar matahari
yang terus-menerus, ya, yang disinari matahari sepanjang tahun. Anda tidak pernah mengalami musim salju yang dimana matahari tidak muncul, ya. Anda selalu mendapatkan matahari, ya, selalu mendapati matahari sepanjang tahun, ya. Bahkan musim penghujan pun kita seringkali masih ada matahari. Ini itu keuntungannya yang pertama. Yang kedua, terjadi 2 kali pergantian musim dalam setahun, ya. Inilah keuntungan iklim tropis. Terjadi 2 kali pergantian musim dalam setahun, yaitu musim apa? Musim kemarau dan musim penghujan, ya. Walaupun saat ini sudah agak bergeser untuk musim kemarau dan penghujan, dari bulan-bulannya sudah mulai bergeser, ya. Tapi tetap bahwa Indonesia mengalami 2 kali pergantian musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, ya. Bersyukur sekali, ya, ya, kita mendapati 2 musim, ya. Di negara lain, ya, ada musim banyak yang dialami, ya. Kadang-kadang musim semi, ya, rontok, ya, dan sebagainya, ya. Ini yang ketiga, Pak. Yang ketiga adalah kelimpahan alam yang luar biasa. Kalau ingat lagunya Gus gitu, ya, tahun 70-an, Anda kalau mungkin orang tua Anda itu, ya, mengalami bahwa lagunya adalah bukan lautan tapi kolam susu. Nah, mungkin Anda ingat, digambarkan oleh Gus bahwa kita tuh sangat kaya raya, ya. Di situ syair-syairnya ada bahkan tongkat kayu dan tongkat kayu akan jadi tanaman, ya. Gambarannya adalah kayu yang ditancapkan aja bisa hidup di Indonesia, dengan gambaran yang Indonesia yang luar biasa suburnya, ya. Kamu ketela pohon, tanamkan, udah tumbuh sendiri, ya. Itu luar biasa, ya. Kelimpahan alam yang sangat luar biasa. Di sini banyak buah dengan bermacam buah, ya, pepohonan, bahkan hewan dan sebagainya, ya. Apa keuntungan yang lain dengan posisi Indonesia yang berada di belahan timur? Di antaranya yang keempat adalah curah hujan yang tinggi, nah, yang mungkin tidak dialami oleh negara-negara lain, ya. Curah hujan yang tinggi, ya. Kalau Anda berada di daerah, apalagi kalau di daerah pulau-pulau seperti Kalimantan, daerah ke timur, ya, Irian dan sebagainya, maka curah hujan sangat tinggi, ya. Yang kelima adalah flora dan fauna sangat beraneka ragam, ya. Mungkin Anda bisa lihat, ya, mulai ada komodo, ya, ada harimau, ada gajah, ada di Indonesia semua, ya. Flora dan fauna, ya, tanamannya bermacam-macam, ya. Yang demikian, flora dan faunanya adalah beraneka ragam, ya. Ini keuntungan, ya, Indonesia yang berada di belahan timur bumi. Itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Mungkin saat ini saya akan masih membahas posisi Indonesia dari sudut
atau posisi astronomis Indonesia, atau Indonesia ditinjau dari sudut astronomisnya. Minggu depan kita akan bicara tentang Indonesia ditinjau dari sudut geografis. Syukur kalau waktunya ada, nanti kita bisa ditinjau dari sudut geologisnya. Ya. Ini Anda pelajari, ya. Nanti hal yang kurang paham, nanti Anda bisa WA saya atau diskusikan dengan saya atau telepon saya, ya. Ini materi dari saya untuk hari ini, untuk geografi paket B. Selamat belajar, ya. Jangan lupa buat ringkasan sehingga Anda sangat memahami. Pada waktu ujian Anda sudah tidak bingung lagi, ya. Demikian dari saya. Selamat belajar, jaga kesehatan, ya, patuhi anjuran pemerintah tentang COVID-19. Sampai bertemu minggu depan. Selamat malam.